Yang kedua, memastikan istrinya di rumah itu bahagia. Karena apa? Kalau istrinya tidak bahagia, nanti korbannya tetap anaknya. Remaja kita saja ada masalah. Kita itu menggunakan teorinya teori orang barat. Orang barat itu remaja ngono kae. Mereka sudah punya batas dengan orang tuanya. Yang wis iso umur 17 tahun wis ora melu wong tuane, urip dhewe. Ya, itu mereka. Makanya kriteria-kriteria atau konsep-konsepnya dari barat itu harusnya kita tata ulang, sari ulang ini cocok apa tidak dengan ini. Apakah remaja sana dengan remaja sini itu harus sama? Kan tidak. Benar apa tidak? Kok kita dipaksa melu-melu aturan main sana? Kan tidak juga. Ini yang sering salah kaprah. Apalagi coba ciri-cirinya. Yang menyebabkan kita itu ya lumrah sih cah wong cah nom kadang ya kuwi wani karo wong tua apa ya begitu. Enggak. Ya. Mari kita lihat bagaimana gambaran Quran tentang anak-anak mudanya. Enggak ada. Mengapa kemudian bahasa yang dipakai terminologi pemuda di dalam Quran itu mesti identiknya baik-baik semua dan karya-karya besar. Coba sih tema pemuda atau remaja di usia di kisahnya di surat Al-Kahfi. Itu remaja yang berani mengungkapkan kebenaran, memegang teguh tauhidnya sampai di akhirnya harus ke Ashabul Kahfi itu kan anak-anak muda. Nah, atau siapa lagi? Nah, kisah-kisah pemuda di dalam Quran itu kan banyak. Tapi temanya itu adalah atau saudarinya Musa, ya kan? Itu begitu kalimatnya satu kata kusih langsung mengerjakan apa yang diperintah orang tuanya sampai tuntas. Itu anak muda, remaja. Nah, terus bagaimana dengan pemuda Ibrahim misalkan? Ibrahim waktu masih muda gambarannya seperti apa? Musa waktu muda gambarannya seperti apa? Kan baik-baik semua. Manut karo wong tuwa. Nah ini harapan kita kan begitu. Nah kalau kita punya persepsi anak cah lanang lumrah, seolah-olah orang rewangi wong tua ya lumrah ya kan. Ya repot kan. Nah, jadi dekat dulu. Kalau kita ada masalah, kita nggak dekat ya repot. Jadi kita harus dekat dulu sama anak kita. Dekatnya sejak kapan? Ya sejak kecil. Hatta kalau ngomong Pak, tapi saya jauh Pak, saya kerjanya di Jakarta, anak saya di Pekalongan. Loh, hari ini sudah ada teknologi, ada voice video call, ya kan, ada telepon. Ya dulu makanya Pak, ya sedongake. Ya. Yang kedua, memastikan istrinya di rumah itu bahagia. Karena Pak, kalau istrinya tidak bahagia, nanti korbannya tetap anaknya. Jangan sampai kemudian seorang istri ya yang ditinggal suaminya bekerja atau melakukan aktivitas yang lain, kemudian sang istri itu geresah di hadapan anaknya. Oh, itu sudah menyebabkan anak tidak punya konsep yang utuh terhadap persepsi dia kepada ayahnya. Ya. Oh, alah jebule bapakku kowe yo. Nang kono enak-enakan, lah nang kene aku karo ibuku totok ditinggali duit sepiro ora. Lah sudah selesai. Selesai, Pak. Apa ada kisahnya? Ada, saya pernah menceritakan di sini. Bagaimana seorang bapak yang sudah tua, dia akhirnya pulang. Padahal masa mudanya kerja di sana, ya betul mata kerjanya itu ya hasilnya mungkin nggak seberapa, ngasihnya sedikit, akhirnya istrinya sama anaknya itu kekurangan. Nah itu faktor lainnya. Tapi ketika kemudian dia tua, anak-anaknya sudah rada lumayan mapan, anaknya nggak ada yang mau membantu bapaknya.
Jawabannya Pak, lah wong bapak mbiyen waktu aku cilik wae karo ibu dibiarkan apa namanya menderita, sementara bapaknya kono mau orang ngerti yang luar kota. Ya itu karena apa? Karena istrinya yang mungkin secara sadar maupun tidak sadar dia ngomong terkait dengan suaminya. Nah, coba, ya betul, nyatanya apa bahasa kita tuh dapatnya dikit, yang ngasih ngirimnya sedikit ya. Ya harusnya begitu. Kalau kemudian ngomongnya sing negatif semua tentang suaminya, ya jangan pernah berharap anak-anaknya itu akan menghormati bapaknya. Jangan pernah berharap. Nah, jadi yang pertama kuncinya itu dekat dulu sama anak. Yang kedua, buka ruang diskusi bagaimana Nabi Ibrahim dengan Ismail, hatta terkait penyembelihan anaknya. Ismail mau disembelih, tapi justru menawarkan. Dan itu bukan sekali loh. Nah, dan ternyata setelah hasil diskusinya ya, malah kemudian Allah itu ngasih apa? Ngasih balasan terbaik. Ibrahim tidak jadi disembelih, tapi digantikan dengan domba. Nah, itu. Jadi ini yang pertama. Jadi dekat dulu, kemudian kalau ternyata setelah dekat, maka banyak-banyaklah membuka ruang diskusi sama anak. Terus selanjutnya apa? Kalau kemudian anak sudah terlanjur salah, bagaimana? Jangan pernah menghakimi itu adalah akhir dari semuanya. Nah, kita lihat sih coba bagaimana dengan Adam. Kisah Adam itu kan kita dapat pelajaran banyak. Adam yang sudah luar biasa kesalahannya karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi begitu kemudian Adam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Tapi dihukum enggak? Tetap dihukum. Nah, tapi kemudian Allah mengampuni Adam. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala. Lah kita sama anak kita harusnya juga begitu.